أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berniat i'tikaf dan untuk mengisi pengajian kita malam ini, kami ingin melanjutkan materi yang pada beberapa waktu yang lalu pernah kami sampaikan, yakni tentang al-ma' wal hayat, air dan kehidupan dalam pandangan ilmu dan juga dalam pandangan Al-Quran. Di dalam kitab ini diurai bahwa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia, di mana nikmat-nikmat itu la tuhsa, tidak bisa dihitung dan juga tidak bisa dikumpulkan, karena besar dan hebatnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu ditegaskan Allah, wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak bisa dan tidak mampu untuk kita menghitung dan menjumlahkannya. Di antara nikmat-nikmat tersebut, faunaka di sana ada pendengaran, as-sama'. As-sama'u, Allah memberikan kita pendengaran. Artinya Allah bukan hanya sekedar memberikan kita telinga, tapi telinga yang Allah berikan itu bisa kita gunakan untuk mendengar, as-sama'u, baik dalam pengertian lahiriah maupun dalam pengertian batiniyah. Ada orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar secara lahiriah, tidak bisa mendengar suara. Ada juga orang yang punya telinga, dia bisa mendengar, tapi dia tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa mendengar sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu sama dengan punya telinga tapi tidak bisa mendengar pada hakikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebut di sini juga diberikan nikmat kepada kita, wal basara, melihat. Allah memberikan kepada kita bukan hanya sekedar memberi mata, tapi mata ini bisa melihat. Bukan hanya bisa melihat objek-objek yang sifatnya materi, tapi juga mestinya bisa melihat objek-objek yang sifatnya immateri. Bukan hanya mampu melihat objek yang sifatnya fisik, tapi juga mestinya mampu melihat sesuatu yang metafisik. Melihat sesuatu yang metafisik ini tentu bukan hanya menggunakan mata fisik kita,
akan tetapi melihat dengan nurani, basirah. Kita mungkin tidak bisa melihat Ka'bah dengan mata kepala kalau berada di masjid ini. Tapi basirah, nurani kita, itu bisa melihatnya. Orang tua kita ada kalanya telah kembali kepada Allah sejak lama. Secara fisik tidak bisa dilihat oleh mata kepala, tapi ada basirah nurani yang bisa melihat kapan saja. Pada saat kita mendoakan mereka, terbayang wajahnya. Karena yang sifatnya as-sam'u wal basaru, Allah memberikan pendengaran dan Allah memberikan penglihatan. Ini di antara nikmat besar yang Allah berikan sejak kita lahir ke dunia. Maka Allah gambarkan dalam surah As-Sajdah itu, yang sering dibaca oleh imam ketika subuh Jumat. Bagaimana hebatnya Allah ketika lahir kita ke dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita as-sam'a, pendengaran, wal basara, wal afidah. Allah berikan hati, Allah berikan qalbun, Allah berikan sadrun, Allah berikan lubbun, Allah berikan fuad, nurani, yang di dalamnya ada cahaya nur ilahiyah yang diberikan kepada kita, sehingga dari sana kita bisa melihat kebenaran. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian ingin melihat sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, tanyakan saja pada hatimu. Karena hati kita ini tak pernah berdusta. Yang sering berdusta itu lisan kita. Yang salah mendengar itu telinga kita. Yang sering salah lihat itu mata kita. Tapi cahaya ilahiyah berupa nurani itu, yang sering kita sebut dengan hati, tentu yang dimaksud bukan hati organ, tapi hati nurani. Orang bisa hidup kalau tidak punya nurani. Yang penting punya hati organ. Hati organ untuk hidup. Tapi nurani, kalau orang punya hati organ tapi tak punya nurani, dia bisa hidup. Tapi hidupnya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dia punya telinga. Punya telinga. Tapi telinga tidak digunakan untuk mendengar. Dia punya mata. La yubsiruna biha. Matanya tidak digunakan untuk melihat. Hatinya tidak digunakan untuk merenung. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu seperti binatang ternak. Huwa kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Serakus-rakusnya sapi, dia hanya makan rumput. Tapi manusia kalau sudah rakus, bukan hanya makan rumput, makan harta anak yatim, makan rumah duafa, makan hak orang lain, makan anggaran negara yang bukan haknya. Itu kalau manusia sudah rakus. Maka penting bagi kita itu untuk mendalami ini. Ini nikmat Allah. Wal lisan, itu nikmat Allah, lisan kita ini. Kita bisa berbicara dengan lisan itu, bisa merasa dengan lidah ini. Sehingga kita tahu mana beda rasa sate dengan mana beda rasa kita makan nasi gurih. Lidah yang bisa mendeteksi rasa itu. Manis, pahit, asam, lidah. Maka ketika lidah ini keluh, minum air panas yang mendidih, hilang rasanya. Tidak nyaman ketika kita makan, tidak nyaman ketika kita minum. Nah, itu nikmat Allah. Allah berikan tangan, Allah berikan rijlun kaki, kalbun Allah berikan hati,
Bahkan yang lebih hebat, Allah berikan kepada kita hidayah. Nikmat Allah. Kadang kita nggak pernah berdoa kepada Allah agar kita masuk jadi orang Islam. Tapi buktinya, nggak pernah kita berdoa kepada Allah supaya jadi orang Islam. Tapi Allah memberikan nikmat kepada kita. Pas saat lahir dari Islam. Lahir dari orang dibesarkan di negara Islam yang mayoritas penduduknya Muslim, dibina kita dengan Al-Quran, dilatih kita keluarga yang dekat dengan Allah. Ini kan iman kita ini, Islam kita ini, mayoritas kita ini adalah nikmat gratis yang Allah berikan kepada kita. Beda dengan saudara-saudara kita yang mereka harus berjuang untuk masuk Islam. Mereka harus berjuang meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan pangkat jabatan untuk mendapatkan Islam itu. Sehingga kita bisa baca bagaimana biografi para muallaf di Indonesia ini. Mereka diusir keluarganya, tidak ada pekerjaannya. Maka dalam Al-Quran disebut nanti dalam At-Taubah, di antara orang yang berhak menerima zakat itu adalah muallaf. Wal muallafati qulubuhum. Orang muallaf masuk Islam, diberikan dia zakat. Kenapa? Untuk membujuk hatinya. Supaya dia tetap istiqamah. Supaya dia tetap komitmen di dalam Islamnya itu. Karena tadi dia meninggalkan segala sesuatu. Sama seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ketika disiksa oleh majikannya, terik panas matahari yang luar biasa, yang keluar daripada lisannya Ahad. Allah yang keluar daripada lisannya. Untuk mempertahankan iman. Bagaimana ketika peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Para sahabat itu ada yang meninggalkan keluarga mereka di Mekah karena tidak beriman kepada Allah. Tinggal harta mereka. Tinggal segalanya di Mekah. Mungkin kalau kita belum tentu mau. Disuruh hijrah sana, tinggal harta, tinggal segala macam. Tapi mereka mau meninggalkan semua itu. Mau meninggalkan keluarga, harta, pangkat, dan kebesaran yang sudah mereka kumpulkan di Mekah itu. Mau mereka tinggalkan semua demi menyelamatkan iman mereka. Tidak semua orang bisa seperti itu, kecuali orang-orang yang benar-benar imannya memang kuat. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah itu. Maka penceramah itu selalu mengatakan bersyukur kepada Allah atas nikmat, hidayah, taufik, selalu disebutkan itu. Supaya menyadarkan alam bawah sadar kita bahwa Islam yang kita peroleh ini, iman yang kita dapatkan ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan wal aqlu akal, wal fikru alat untuk berfikir. Allah berikan kita akal, itu semua nikmat. Ban saboh tubuh daya mandung nikmat. Yang di tubuh kita ini semua nikmat, apalagi yang di luar tubuh banyak sekali juga nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itu yang mesti kita sadari. Dan di antara nikmat-nikmat yang lain yang besar, yang disebut adalah nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat yang tadi adalah alma, air. Air itu nikmat besar. Yang kadang kita tidak sadar. Makanya perlu adanya tazkirah, perlu adanya motivasi supaya kita bisa kembali ke alam bawah sadar kita. Air yang kita gunakan tadi untuk berwudu, minum kita tadi sebelum berangkat ke masjid ini, bahkan kadang sedang mendengar pengajian kita minum. Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat besar. Cuman karena air kita terlalu banyak di Indonesia ini hari ini masih ada, maka sesuatu itu kita anggap biasa saja. Karena memang nikmat seperti itu, kita paham berapa besar pentingnya nikmat itu ketika nikmat itu nggak ada.
Orang bisa menjual, orang bisa menukar kekuasaannya yang besar hanya dengan seteguk air minum. Kekuasaannya yang hebat bisa ditinggalkan, mau ditukar dengan seteguk air minum. Begitu pentingnya minum. Begitu pentingnya air dalam kehidupan kita. 70% tubuh kita ini air. Saya sering sampaikan, orang kita ini bisa tahan nggak makan seminggu. Seminggu nggak makan bisa tahan. Tapi 3 hari nggak minum, nia napa dulu. Bapa habis. Biju kedua tidak ada 2 biju. Begitu pentingnya air menyerap ke seluruh tubuh kita ini, 70%. Bahkan ayat sebelumnya itu pernah saya bacakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu dari air. Segala sesuatu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari air untuk menggambarkan bahwa seluruh aktivitas hidup kita ini tidak luput daripada air. Apalagi kita orang beriman ini tuh. Penting sekali air. Dan di antara air-air yang penting adalah air hujan. Ma'us sama disebut dalam Al-Quran. Air dari langit. Air hujan. Air hujan itu dalam Al-Quran disebut tidak lebih, tidak kurang daripada 55 kali. Allah mengulang air hujan di dalam Al-Quran tidak kurang daripada 55 kali. Maka kata Syekh Manna Khalil Al-Qattan di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, kalau ada dalam Al-Quran satu istilah, yang istilah itu terus-menerus diulang-ulang, itu menunjukkan bahwa pentingnya dipahami istilah itu. Pentingnya istilah itu untuk ditadabburi oleh manusia beriman. Ketika diulang-ulang, sama seperti kisah. Ketika Allah mengulang-ulang satu kisah di dalam Al-Quran, kisah Nabi Allah Adam alaihissalam dengan iblis di dalam surga, diulang-ulang oleh Allah dalam ragam surah. Kisah Bani Israel diulang-ulang oleh Allah dalam ragam surah. Kata Syekh Manna Khalil Al-Qattan, ketika ada kisah diulang-ulang, itu menunjukkan pentingnya kisah itu untuk ditadabburi. Baik sebagai pelajaran atau teladan kepada kita manusia beriman yang hidup pada masa umat Nabi Muhammad SAW. Allah ulang-ulang, itu artinya penting. Itu sama seperti atasan kita. Atasan kita, dia memberi pesan-pesan yang sama setiap hari. Itu menunjukkan pentingnya pesan itu. Masuk kerja harus disiplin. Minggu depan ngomong lagi harus disiplin. Minggu depan ngomong lagi harus disiplin. Minggu depan ngomong lagi harus. Itu menunjukkan pentingnya penegasan taukid namanya. Pentingnya kisah itu. Pentingnya apa yang disampaikan itu. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, itu air hujan. Kita alhamdulillah di Aceh, di Indonesia, hujan masih diberikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada beberapa daerah nanti ada yang kemarau, tapi kemaraunya enggak lama juga. Tapi walaupun enggak lama, susahnya bukan main kita. Enggak turun hujan. Tapi di negara orang tandus daerahnya tidak turun hujan bertahun-tahun, maka nikmatlah paling tinggal di Indonesia ini. Kita sering dengar orang-orang yang sering pergi ke luar negeri, kita dengar kisah-kisah mereka di mana hidup di luar negeri, atau orang-orang yang pernah sekolah di luar negeri. Kita tanya, apa kesimpulan mereka? Nikmat sekali tinggal di Indonesia ini. Cuma karena kita jarang ke luar negeri, tapi kita nak mengadu di Indonesia nyo, nak rencana pindah negara lo. Karena jarang pergi, kita enggak pernah pergi. Orang kalau pernah pergi pasti kesimpulannya
Raja Salman coba. Raja Salman rekreasi ke Bali. Dulu 2000 berapa itu? Ke Lombok, ke Sabah. Begitu hebatnya